jangan dikira ya. Orang yang belajar bila syaihin fa syaihuhu syaiton. Orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Walaupun sekalipun yang antum baca itu kita, yang antum baca itu kitab fikih, yang antum baca itu kitab tauhid, yang antum baca itu tasawuf tuh semua tauhid. Ya. Yang antum baca itu misalnya ya kitab-kitab yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tanpa guru, antum hanya mengandalkan terjemahan, antum hanya mengandalkan logatan yang sudah dilogat, yang sudah banyak dijual di toko-toko kita. Perhatikan, jangan ngobrol, jangan salah. Ya. Maka yang kita sabar, guru kita itu berarti syaitan. Ini kami karangan ulama, ini ya karangan ulama. Tapi yang bisa menjelaskan maksud makna daripada tulisan ulama itu siapa? Ya ulama lagi, ustaz, guru-guru. Ya, kalau asal baca ada juga kan ya. Padahal baca asal terus sampai itu 3 kali itu. Ya, warijlaini ilal mil pakwaini, kata Abi ulangi. Tetap ilal mil pakwaini, ulangi kita ya, balik lagi ilamir pakwa ini. Kenapa coba ilamir pakwa ini? Wah, iya kan. Ilamir pakwa ini dua sikut. Kalau kaki sampai kedua mata kaki. Apa dua mata yang diulang lagi dari awal baru ilal ini. Itu masih dibaca. Di sini bukan ingin menyalahkan, ya. Tapi Abi mengingatkan. Semua putra putri Abi ini dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Ya, nah ini jadi kalau kata tinggal di kompor semua ya. Gitu. Jadi ini satu pembelajaran penting buat antum semua ya. Besok mungkin digilir tiap kelas sama Abi yang mau ngecek logatan kalian. Kelas 3 Abi cek bukan hanya dengan logatannya, nanti disuruh ngejelasin ya, harus sudah gede mau bisa ya, kartu dulu sok jelasin gitu. Ya, yang membatalkan dulu sok jelasin, sunatan dulu tadi ada berapa tuh, dari yang dimulai tadi pembaturan dibaca ada berapa, ada 10. Nah jelasin gitu, misalnya seperti apa batasannya dan sebagainya. Abi itu bukan insilan ya, supaya kalian betul jangan lagi banyak bercanda, lagi belajar ya. Jangan kopepan, tahu kopepan ya. Ustaz yang ngejelasin bikin kaligrafi, bikin gambar Dragon Ball, bikin apa, jangan itu setan lagi hinggap di tangan antum. Iblis lagi mempermainkan kalian ini. Sehingga Ustaz Rasul lagi menjelaskan apa, dulu udah marah atau nulis kaligrafi betul yang antum tulisnya bagus, la ilaha illallah, tapi tetap itu rekayasa setan. Kenapa ini rekayasa setan nulisnya la ilaha illallah? Ya kan waktu itu antum bukan saatnya lagi bikin kaligrafi, harusnya saat itu antum lagi memperhatikan. Tapi seolah-olah setan itu nggak apa-apa, nggak memperhatikan juga. Toh kamu yang kamu tulis bukan surat pacar, bukan puisi yang gimana. Ini kan yang ditulisnya lafaz Allah, yang ditulisnya nama Muhammad, yang ditulisnya ayat Quran. Tapi poin itu bukan salah yang ditulisnya, salah waktu. Ya, salah waktu. Awas. Nafsu setan itu hinggap di kita itu seperti kapas. Tahu kapas? Ada kapas terbang, tempel di pensi, kerasa nggak? Kerasa nggak? Enggak. Nempel di pundak, kerasa nggak? Enggak. Bahkan nempel di tangan sekalipun, kerasa nggak? Enggak. Seperti itulah liciknya setan menggoda kita. Jadi kita nggak berasa dengan kesalahan kita. Kita nggak berasa dengan maksiat yang kita lakukan. Serasa kita masih baik-baik saja. Merasanya kita masih tetap dalam koridor yang tepat.
Padahal jelas-jelas itu sudah keluar dari yang seharusnya. Ya. Ketika antum tidak melonggar, itu dosa besar buat kalian. Bukan karena mau diperiksa sama siapanya, bukan. Ya. Abi, silakan antum sebelum nanti dicek sama Abi, lengkapi logam. Tapi melengkapi logam kalian lebih baik itu hati antum, bukan karena mau diperiksa sama Abi, tapi karena antum butuh dengan dia. Butuh dengan dia. Kalau sekarang antum tidak bisa baca, tidak bisa menjelaskan sama Abi diapain barusan? Jadi apa-apain, paling dikasih tahu aja. Tapi kalau nanti kamu pulang ke rumah, terus di masyarakat ada yang minta, terus kamu tidak bisa, kira-kira diapain? Diomongin, mungkin dikucilkan, mungkin dihina, mungkin dimaki. Kamu udah 3 tahun di pesantren, ternyata apa rukun aja. Kamu udah 3 tahun di pondok, masa nggak bisa baca kitab Safinah aja? Kamu udah 3 tahun di pondok, masa yang membaca kamu aja kamu nggak tahu? Misalnya, kalau mungkin di sana, kalau di sini dites sama ustaznya marah juga, bukan untuk membenci kalian. Abi misalnya besok pas diperiksa logatan ada yang tidak lengkap, kemudian Abi menghukum, bukan untuk menghinakan kalian, tapi justru menyelamatkan supaya di kemudian hari antum tidak pernah dihinakan oleh orang lain. Pahami itu semua. Ya. Mau lengkapi logatan? Siap besok lengkap? Siap. Ya, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Kamu akan zaman ini suruh membaca di logatan, ya soal ikhtiar. Ya, karena belum jauh juga kan. Ya, Rasulullah belum berapa dan diolong. 3 ada. 4 ya, 4. Tinggal masih hari juga selesai kalau. Ya. Kelas 3 kita belajar taklim, belajar sulamut taufi. Itu wah, kalau antum menguasai taklim itu menjadi fakih. Antum menguasai sulamut taufi, antum menjadi sufi. Kita tasawuf. Ya, nanti di bab berikutnya bagi ma'asil ini ada generasi di sulamut taufi. Dan di antara dosa-dosa mata, zina mata wa min ma'asil yadain, di antara dosa-dosa kedua tangan kelepasan. Banyak kitab Sulamut Taufik itu kitab yang luar biasa hebat, luar biasa keren. Ya, bisa supaya kita tahu, oh ini teh dosa, oh ini teh salah, oh ini teh maksiat, oh ini mah tidak, ini mah halal, ini mah haram, ini mah boleh, tidak boleh, ini dapat pahala, ini mah dapat dosa, ini calon menuju surga, ini menuju neraka. Masa iya kalau antum sudah tahu pilihan masih tetap milih yang sama? Milih racun, milih madu. Kalau udah tahu pilihan, ya, milih susah, milih senang, milih gagal, milih sukses, milih pintar, milih bodoh. Mau nyenangin orang, mau nyusahin orang, mau dipuji orang, mau dihina orang. Nah, itu semua masukkan ke hati dan ke otak kalian. Bagaimana supaya orang muji kita? Berarti kitanya harus memiliki akhlak terpuji. Bagaimana agar orang senang dengan kita? Berarti kita harus bisa menyenangkan orang lain. Bagaimana orang bisa mengagumi kita? Berarti kitanya harus pinter, kitanya harus baik, memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik, bersikap yang baik. Senang gak kira-kira orang? Senang gak kira-kira? Kalaupun ada yang tidak senang, siapa? Setan. Kalau yang gak senang dengan orang baik itu namanya setan. Makanya kalau kamu sudah jadi orang baik, kemudian ada yang membenci kamu, gak usah sakit hati. Karena yang membenci orang baik itu siapa? Setan. Yang membenci orang ahli ibadah itu siapa? Setan. Yang tidak senang kita jadi anak soleh-soleh itu siapa? Setan. Yang
tidak senang antum di pondok itu siapa? Setan. Yang senang antum kabur itu siapa? Setan. Ya, antum sudah tahu pilihannya. Ya, kelas 3 udah mulai beranjak dewasa kan? Ya, amsilati ini ilmu yang sangat penting. Ingin ingin menguasai ilmu agama, maka harus menguasai kitab. Ingin menguasai kitab harus memahami bahasa Arab. Supaya memahami bahasa Arab harus menguasai ilmu alat. Nah, ilmu alat itu ada di amsilati. Maka dengan amsilati antum bisa menguasai kunci. Sebetulnya dengan amsilati antum bisa pergi ke mana-pun. Masa iya. Kalau beneran antum nih amsilatinya terkuasai yang 183 kurang lebih khulasoh itu antum kuasai, antum pahami, yang 7 jilid bukunya itu masuk ke kepala antum semua, antum praktekkan dan baca dalam kitab-kitab yang lain, antum tarjim untuk ayat-ayat suci Al-Quran, ya sudah selesai. Antum mau kuliah di mana? Ya, biasa menguasai dunia. Coba kalau amsilatinya antum tidak paham, amsilatinya kita ngeblank, amsilatinya tidak selesai, ya gimana mau menguasai kita? Kalau tidak menguasai kita, gimana kita akan memahami aturan syariat agama? Ya, jadi Abi harap ya pertemuan ini sebaiknya memicu semangat. Ya, memicu semangat. Pas besok ketemu lagi, siapa yang mau baca? Semuanya baca. Siapa yang mau baca? Silakan berdiri, semuanya berdiri. Karena cuma baca doang masa nggak bisa. Ini udah pada bisa baca kan? Bisa baca kan? Ya, masa disuruh baca ya, masih bingung. Kalau ada yang harus dibaca, yang bingung itu ya itu kitab ini nggak ada logatannya, jadi bingung bacanya. Ya, kalau nggak malas tapi disuruh baca atau suruh diterjemahkan, kita belum mampu, ya akhirnya bingung sendiri. Ya, belajar yang baik, belajar yang semangat, jangan malas-malasan. Ini adalah satu tanda ya. Apalagi amsilati seharusnya mungkin harus segera selesai, karena mungkin 1 mingguan lagi akan wisuda. Yang kelas 1 yang doa juga selesaikan segera minimal pasokannya, karena minggu depan akan wisuda. Ya, itu sok selesaikan. Ya, biu kami itu diajar yang muate. Sok wiro kan kena bikinkan palikan apa? Ada yang belajar yang kuat sampai muntah-muntah gitu. Gak ada. Ada yang belajar amsilati sampai pingsan gitu. Kalau kekurasan itu mereka beletuk pas tangannya, bisa pakai panas gitu, gitu nggak? Iya, berarti aku belum maksimal tuh mikirnya. Pernah itu kepalanya sampai panas? Hah? Belum ya? Iya, panasin terus. Makanya kata orang Barat, yang paling mahal itu otak orang Indonesia. Kalau otak luar negeri itu murah-murah. Kenapa nih otak luar negeri murah-murah? Otak orang luar negeri hebat-hebat. Iya, murah kalau otaknya dijual karena sudah banyak dipakai. Kalau otak orang Indonesia itu mahal karena masih orisinil, karena dianggopan. Apa tuh capek dikit, Ustaz capek, istirahat, tidur. Karena otaknya itu ya utuh kayak gitu. Kalau motor mah karena di warna gitu, karena di balap, utuh panasin, matiin lagi, baru panas-panas kapal ke 3 baik, biar istirahat lagi gitu. Jadi jangan dipakai balap motor teh. Jadi tetap utuh, jadi mahal. Kalau sini lagi semuanya. Ya, kalau yang di luar negeri itu sudah dimodifikasi. Anak SMA sudah bisa bikin robot, sementara kita masih main robotan. Iya, gitu. Ya, kita mah baru bisa seneng baca novel saja sudah senangnya luar biasa kan? Gitu. Orang lain mah segede kalian ada yang sudah bisa bikin novel. Ya.
berpikir lebih keras lagi. Ya, berpikir lebih keras lagi. Ya, orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Thomas Alva Edison itu pernah buat berapa kali katanya gagal? Ya, katanya 999 dan baru berhasil yang keberapa kali? Ke 1000 kalinya. Kamu amsilatih berapa kali tuh lulus? Baru 3 kali udah menyerah gitu. Kalah sama Thomas Alva Edison 900 kali, 999 kali gagalnya. Ke 1000 kalinya baru dia berhasil. Antum ngapalin amsilati baru 3 kali udah nyerah, baru 4 kali udah nyerah, baru sampai jam 10 malam wah kemalaman, baru sampai jam setengah 11 wah udah luar biasa capeknya. Lihat orang-orang hebat itu ya kayak gitu kan. Ya, mau hebat dalam hal apapun. Thomas Alva Edison mungkin bukan dalam segi agama. Di kita misalnya di Indonesia artis aja yang paling kaya siapa sekarang? Misalnya Raffi Ahmad. Wajar dia menjadi artis paling kaya pada usianya masih muda. Mungkin uangnya sudah nyampe triliunan. Tahu 1 triliun itu berapa? 1 triliun itu 1000 miliar. Coba kalau antum punya uang segitu, mau beli apa? Semuanya kebeli. Di usia yang sangat muda, Raffi Ahmad bisa punya uang mungkin 1 sampai 2 triliun. Kenapa dia bisa sekaya itu? Iya, karena dia kerja keras. Istirahat dalam semalam, dalam seharinya hanya 3 jam. Tidurnya cuma 3 jam. Ya. Dari pagi sampai pagi lagi kerja. Syutingnya sehari bisa 4 acara sampai 7 acara. Bulan Ramadan bukannya waktu istirahat buat dia. Coba acara sahur kita kalau antum lagi liburan itu jam berapa mulainya di TV? Jam 2 udah mulai. Kalau jam 2 udah itu siaran langsung. Itu artisnya dari jam 12 udah siap-siap. Udah siap make up-nya, siap apa. Gitu. Ya, coba kata siapa? Orang yang hebat itu hanya kerjaannya tidur, hanya santai-santai. Ya, enggak kayak gitu. Ya capek itu, makanya wajar dia kaya. Dia mampu membeli apa? Rumah yang barunya saja kayak garasinya kayak garasi si Iron Man. Masuk mobil pakai lift turun ke bawah, gitu, muter masuk gitu. Jadi garasi mobilnya di bawah tanah, kayak film Batman, kayak film Iron Man gitu. Ya. Gitu. Mau nggak punya rumah kayak gitu? Jangan tidur terus makanya. Kamu harus banyak mimpi. Iya, wujudkan mau mimpi terus. Kalau mimpi terus nanti bangun-bangun nangis, waduh. Mimpi punya mobil, bangun-bangun di atas kasur, sedih tuh. Iya kan? Mimpi punya motor bagus, bangun-bangun lupakan bubuli, sedih lagi. Ya, perempuan mimpi beli gelang permata, cincin permata, bangun-bangun gak ada apa-apa, mimpi, bangun tidur nangis sedih. Mau sampai kapan antum bermimpi? Sekarang bukan waktunya bermimpi, waktunya mewujudkan mimpi. Mimpi itu harus menjadi aksi nyata kita. Ya, kalau antum mau mimpi terus, ya sudah tidur terus. Salah satu YouTuber yang berjilbab itu Ria yang pernah diceritakan dari itu ketika awalnya dia bikin video dia yang megangnya, yang editnya dia, karena dia itu dari malam sampai subuh. Ini mata kata dia tuh udah hampir nggak bisa bentak gitu. Cuma tinggal beberapa menit lagi. Dia hanya mengatakan, apakah saya mau mimpi, melanjutkan mimpi saya, kemudian saya harus istirahat untuk tidur, atau subuh ini saya harus mewujudkan impian saya. Maka saya milih subuh itu saya harus mewujudkan mimpi saya. Saya duduk lagi, cuci muka lagi, lanjutkan ngedit lagi sendiri, setengah jam berikutnya selesai, upload. Jadi YouTuber terkenal. Ya.
So, kalau antum tidak hari ini menyelesaikan nasihatnya, bukan. Ya. Kalau kita tidak memahami ilmu alat sekarang, mau kapan? Ya. Bukan karena habis saya mau cita-cita itu bukan mau jadi kiai, mau jadi arsitek, tidak apa-apa, mau jadi apapun juga. Tahu yang pernah ngasih pengarahan mungkin guru-guru kita, sahabat kami Dr. Sandy, Dr. Sandy, dia master matematika. S3-nya sudah selesai, beasiswa semuanya matematika. Sekarang jadi guru besar matematika. Masuk pondoknya bareng sama aku. Masuk kelas intensif dari SMP. Bukan dari pondok SMP-nya, dari SMP biasa. Sekarang dia sudah jadi doktor matematika, bikin buku matematika yang bertemakan Islam dan lain sebagainya. Tapi tetap karena beliau pernah mondok ketika ada di komplek, tetap dokter nanti ngisi pengajian, ngisi kajian tafsir, ngisi kajian fikih, ngisi kajian tauhid pada ahli matematika. Ya. Artinya antum kalau sudah dapat ilmunya, tidak apa-apa nanti antum mau jadi arsitek juga. Kayak Pak Ridwan Kamil, ya gubernur kita, arsitek dan sudah kelasnya kelas dunia. Tapi beliau juga alhamdulillah, ya baca kitab pasti bisa lah, karena mungkin dulunya pernah mondok dan kakeknya juga ulama besar. Ya, kalian juga kayak gitu. Bisa saya mau jadi pilot, hebat. Saya mau jadi dokter, sip. Saya mau jadi polisi, bagus. Saya mau jadi TNI, mangga. Saya mau jadi pemborong, saya mau jadi arsitek, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi psikolog, saya mau jadi psikiater, mau jadi apapun, psiki alpukat, psiki nangka, apa ya, antum jadi apapun, yang penting ngaji dulu. Kalau udah ngaji, antum paham agama, jadi apapun tetap jadi hamba Allah yang itu poinnya. Nah, nanti celaka, antum jadi hakim malah salah menghukum. Antum jadi pilot tidak tanggung jawab. Antum jadi arsitek kebangun asal-asalan, bangun sekolah mudah roboh lain sebagainya. Gitu. Antum misalnya jadi dokter, jadi zalim, karena yang boleh berobat sama antum hanya yang punya uang saja. Yang tidak punya uang, tidak bisa bayar, tidak bisa berobat. Kenapa? Karena dokter yang tidak paham dengan agama. Ya, tapi kalau ngerti dengan agama, maka semua hal itu bisa dijadikan sebagai ladang amal ibadah.